السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadhil jannah, dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada malam hari ini, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi an-niyyah wa khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma nawassalafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما. Amin. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Yaqin, yang saya hormati para asatidzah, antaranya Ustaz Mursyad, Ustaz Lutfi Aziz, Ustaz Syahrawandi, Ustaz Arifin, Ustaz Abdul Syakur, dan para asatidz yang lain. Juga yang saya hormati para orang tua kita, para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Abdullah, Bapak Haji Ahmad, dan yang lain. Juga yang saya hormati para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, juga hadirat, ibu-ibu seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini, tepatnya kita sudah memasuki malam yang ke-23 di bulan Rajab. Begitu maghrib tadi masuk 23 Rajab 1444 Hijriah, berarti kurang lebih tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Namun sebelum itu, malam Sabtu besok bertepatan dengan malam 27 Rajab, yang merupakan malam di Isra dan Mi'rajkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah kita juga bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa Al-Isra dan Mi'raj tersebut, dengan makin menambah dan bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana makin berimannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan para sahabat yang lain. Juga kita meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menumbuhkan rasa cinta
dengan sebenar-benarnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebutlah Nabi ditampakkan kemuliaannya. Selain Rasulullah SAW itu memang sudah mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini Nabi lebih diperlihatkan lagi kemuliaan beliau dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi akan naik menuju langit, akan melewati 7 lapis langit, kemudian sampai ke arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Setelah para nabi berkhutbah menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu terakhir Rasulullah SAW dengan banyak menyebutkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, maka kata Nabi Ibrahim kepada para nabi dan rasul yang ada saat itu di Masjidil Aqsa, yang telah ikut salat 2 rakaat bersama Rasulullah SAW, kata Nabi Ibrahim, "Hadza wa li hadza fadalakum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Karena sebab inilah Nabi Muhammad SAW mengungguli kalian semua. Ini mudah-mudahan juga menjadi tambahan keimanan dan kekuatan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini juga, karena beberapa kesempatan lagi kita mungkin akan tawakuf bertepatan dengan kajian fikih dalam kitab Fathul Qarib, maka persiapan yang harus kita persiapkan di dalam rangka menuju bulan Ramadan, bulan puasa, kita mengambil barakah juga dari kitab Fathul Qarib ini dalam kitab Ahkamus Shiyam, ya. Di situ ada di halaman berapa itu kalau yang halaman dengan harapan mengambil barakah ini, insya Allah kita yang pertama dipanjangkan umur kita sampai mendapati bulan Ramadan, karena kita kaji ini, pembahasan ini, harapan kita dapatin bulan Ramadan sebagaimana doa kita, wa ballighna Ramadan. Kemudian yang kedua, dengan harapan mudah-mudahan makin lebih baiknya puasa kita. Setiap tahun kita puasa Ramadan, namun bagaimana yang terbaik untuk selalu kita tambah dalam setiap ibadah. Apalagi ibadah ini Ramadan, puasa dan yang lain-lainnya sifatnya datangnya setahun sekali. Maka persiapan-persiapan khususnya ilmu syariah. Ilmu, karena ilmu ini yang menjadi bekal buat ibadah. Ya. Sehingga diceritakan dalam satu kitab, para ulama as-salafus salih dulu, kalau akan masuk bulan Ramadan, mereka mempersiapkan, para ulama ini mempersiapkan apa saja at-ta'at wal ibadat. Ibadah-ibadah apa saja, ketaatan-ketaatan apa saja yang harus mereka lakukan, yang mereka persiapkan. Mungkin yang sudah dikerjakan dari ibadah itu mereka mau tambahkan, atau yang belum pernah dikerjakan dari amal-amalan ataupun kesalehan, ketaatan, mereka mau lakukan di bulan itu, dan itu menjadi persiapan untuk ibadah. Itu ulama ngajarin kita. Nah, bagaimana kita supaya ibadah yang banyak, yang sebaik-baiknya ini di bulan Ramadan bisa benar, baik dan sah menurut aturan di dalam agama Islam? Maka dengan mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah puasa. Ada yang namanya syurutul wujub, syarat wajib siapa aja. Ya perlu ditegesin lagi, kadang-kadang sekarang udah kena hukum syarat wajib tapi masih nggak puasa. Dikiranya masih bocah dia, udah berjenggot, berdebu kumis, siang-siang masih masuk warteg, ya. Inti udah wajib puasa, harus diingetin lagi. Syarat surutus syihah, ada lagi syarat-syarat sahnya puasa, ya. Kemudian arkanus saum,
rukun-rukun puasa, apa yang semestinya dilakukan untuk menjadi sahnya puasanya. Puasa ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada beberapa persamaan, juga ada beberapa perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian apalagi, apa saja yang membatalkan puasa, ya. Kalau batal puasa bisa dua, ada yang membatalkan puasa dari segi ibadahnya, tidak sah, berarti dia kalau kalah, kalau batal puasanya, tetap wajib mengganti. Ada yang membatalkan puasa dari segi pahala, puasanya secara syariat sah, nggak perlu ganti dia. Orang nggak makan, nggak minum, nggak berjima, dia tahan. Tapi ada khamsun yuftirna shaim, ada 5 perkara yang mungkin dia lakukan, ya dari yang ghibah, al-kizib, bohong, ataupun yang lain-lainnya, itu yang bisa menghilangkan atau membatalkan pahalanya puasa. Apalagi di dalam puasa ini banyak hukum-hukum juga yang berkaitan makruhatus shaum, kemakruhan ketika berpuasa, ya. Kemudian apa saja yang menjadi kesunahan di dalam puasa, kesunahan di dalam berbuka puasa, kesunahan yang diisi pada waktu malam hari, apa yang semestinya dia lakukan. Kemudian di bulan Ramadan ini, apalagi yang semestinya amalan yang dia banyakin di bulan Ramadan, selain yang wajib udah sudah pasti pembacaan Al-Quranul Karim, karena Ramadan dikatakan wa Ramadan syahrul Quran, dan banyak hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa yang memang semestinya kita pelajari sebelumnya, supaya benar-benar persiapan ibadah dan ketaatan ini bisa maksimal dan kita mendapatkan kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan, keafdalan daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan, khususnya di bulan suci Ramadan. Tapi kalau orang-orang sekarang, kita besok mau puasa, namanya bulan Ramadan, yang dipikirin bukan ibadahnya, apaan? Makanannya, ya. Ramadan, besok 2 hari 3 hari mau puasa, pergi ke pasar, belanja banyak banget, nyetok ya. Ya. Lebaran belum puasa, apalagi lebarannya, belum puasa, udah kemana? Udah belanja apaan? Yang baju yang ini, ya bukan nggak boleh silahkan, tapi ada yang harus kita lebih pikirkan gitu, ya. Kalau para ulama sudah mengajarkan, itu semestinya yang harus kita ikutin sedikit demi sedikit, ya. Boleh silahkan kita mempersiapkan, karena itu bagian daripada apa? Mempersiapkan hari raya kita, tapi itu bukan inti. Yang inti itu ya di bulan Ramadannya, ya. Idul Fitri sekali, itu sifatnya sunnah, ya. Yang wajibnya puasanya nih. Nah, ini. Bahkan puasanya bukan sehari 2 hari, tapi 1 bulan. Nah, inilah. Maka tadi pantas diceritakan para ulama salafus saleh itu mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan ibadah dan ketaatan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir diceritakan ketika beberapa hari lagi mau Ramadan, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang wafat di sekitar kota Tarim, Hadramut, tepatnya di kota Masileh. Nah, itu yang kita kenal dengan banyak qasidahnya beliau, di antaranya qasidah Ya Arhamar Rahimin. Nah, itu Ya Arhamar Rahimin kadang kita baca juga tuh habis tarawih katanya. Kemudian juga banyak qasidah beliau. Nah, ini wali min auliyaillah, ulama salafus saleh. Kalau besoknya beberapa hari lagi mau Ramadan, beliau mengumpulkan anak-anaknya, jama'a auladah, dikumpulin anak-anaknya, ya. Kemudian apa? Wayas'al, dan bertanya kepada anak-anaknya satu-satu, amalan apa, ibadah apa yang di Ramadan besok dia mau kerjain. Minimal ada cita-cita, ada keinginan yang harus yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikan dan amal soleh.
Tanyain satu-satu. Inti mau besok mau ngerjain apa? Mungkin di situ ada yang mau banyakin baca Qur'annya, Pak. Ada yang mau bacakin baca zikir-zikirnya. Selain buat ibadah puasanya, puasa kan wajib. Ada yang mau banyakin sedekahnya, ada yang mau nambah dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, ini pelajaran buat kita. Ya kalau kita tadi beda. Kita kumpulan anak-anak kita udah punya duit belum? Gitu. Iya. Udah punya baju lebaran belum? Nah, ala kulli hal boleh saja, tapi tetap kita harus memperhatikan khususnya ibadah karena disebutnya juga Ramadan syahrul ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala bihi wa ala man nafa'a bihi وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. كتاب أحكام الصيام، وهو والصوم مصدران معناهما لغة الإمساك، وشرعا إمساك عن مفطر بنية مخصوصة جميع نهار قابل للصوم من مسلم عاقل ظاهر من حيض ونفاس. وشرائط وجوب الصيام 3 أشياء، وفي بعض النسخ 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم، وهذا هو الساقط على نسخة 3، فلا يجب الصوم على أضداد ذلك. وفرائض الصوم 4 أشياء: أحدها النية بالقلب، فإن كان الصوم فرضا كرمضان أو نذرا فلا بد من إيقاع النية ليلا، ويجب التعيين في الصوم الفرضي كرمضان. وأكمل نية صومه أن يقول الشخص نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. والثاني الإمساك عن الأكل والشرب، وإن قل المأكول والمشروب عند التعمد، فإن أكل ناسيا أو جاهلا لم يفطر إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء وإلا أفطر. والثالث الجماع عامدا، وأما الجماع ناسيا فكالأكل ناسيا. والرابع تعمد القيء، ولو غلبه القيء لم يبطل صومه، بطل يبطل. والذي يفطر به الصائم 10 أشياء إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Banyak pembahasannya ya, maka nanti sedapatnya dah insyaallah. Yang pertama, kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan puasa ya, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Wa huwa was-shaumu masdarani ma'nahuma lughatan al-imsak. As-siyam, as-saum, huwa as-siyam was-saum adalah 2 masdar, sama-sama masdar di dalam ilmu sharaf disebutnya. Ya. Selamat datang syahrus siyam, boleh aja. Ya, selamat datang syahrus saum, puasa boleh. Maknahuma lughatan al-imsak. Apa arti daripada puasa ini? Ya. Lughatan secara arti bahasa yang namanya puasa itu adalah al-imsak. Apa al-imsak? Menahan. Ya. Puasa artinya menahan. Masih umum sifatnya. Apa menahan apa saja sehingga puasa banyak modelnya. Ya. Ada yang puasa agak makan nggak minum lagi di luar doang, itu namanya mogok makan. Mogok makan di depan gedung DPR misalnya. Di rumahnya makan banyak banget kan gitu ya. Itu puasaan artinya puasa secara arti bahasa ya. Ada lagi puasa menahan kan gitu, asal katanya itu al-imsak. Shaum lughatan al-imsak, menahan dari apa? Dari berbicara, sebagaimana Sayyidah Maryam ya, begitu pulang dengan membawa bayi yang bernama Nabi Isa, maka dipesan sama malaikat Jibril atas perintah Allah, nanti pokoknya kalau pulang ke kampung jangan ngomong ya, diem aja, tahan omongan,
Ya, sebab kita ngomong A, salah aja udah. Ya. Inni nazartu lirrahmani sauma, itu kata Sayyidah Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma. Jadi ditanya nih, siapa ini bapaknya anak ini, siapa ini, dari mana ente, kemana, siapa ini? Beliau menjawab, Sayyidah Maryam menjawab, inni nazartu lirrahmani sauma, sesungguhnya saya sudah bernazar terhadap Allah untuk menahan sauma, puasa. Puasa apa? Ai minal kalam, menahan dari omongan. Nah, itu makna al-imsak, ya. Puasa. Wa syar'an, adapun secara syariat, imsakun an muftir. Nah, ini yang disebut puasa di dalam Islam apa? Kalau tadi itu secara arti bahasa aja umum, masih luas banget. Kalau ini secara syariat, adapun syariat puasa di dalam Islam itu artinya apa? Nah, ini imsakun an muftirin, yaitu menahan an muftirin, dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Apa yang bisa batalin puasa? Makan, minum, berjima, ya. Itu yang bisa membatalkan puasa. Menahan berarti ya gimana maksudnya? Menahan dari makan, menahan dari minum, dan juga menahan dari berhubungan antara suami dan istri. Itu namanya imsakun an muftir. Ya. Maka nanti tadi di belakang dijelasin, udah pasti semuanya harus ditahan dengan benar-benar sengaja kita menahan itu semua. Maka apabila terjadinya makan ataupun minum nasian, ya, misalnya waman akala nasian, apa artinya itu? Dan siapa yang makan? Bukan makan nasi. Nasian artinya karena lupa, ya. Dan siapa yang makan karena sebab lupa, kelupaan, atau dia nggak tahu hukumnya, tapi ada syaratnya. Dia memang nggak tahu itu karena hidupnya jauh dari ulama, jauh banget dah, nggak ada ajakan Islam, syariat Islam diajarkan di kampungnya nggak ada. Pokoknya hijau banget, pokoknya awam banget, ya. Atau orang yang baru banget masuk Islam, tuh kejahilan yang dikatakan ma'dzur. Kalau lupa, maka ya nggak batal. Begitu juga nanti katanya wa ammal jima'u nasiyan faqal akli nasiyan. Ya. Adapun kalau dia berjima'nya juga lupa. Kira-kira gimana itu contohnya itu? Berjima' lupa. Ya misalnya ada gitu. Cuman jangan pura-pura, sebab Allah yang Maha tahu dah. Ya, yang berasain dia emang sengaja dibuka bajunya, dia tahu. Ya gue lupa. Nggak bisa, lupa itu memang alami, ya. Kalau memang benar-benar jimaknya lupa, maka hukumnya sama, fakal akli nasian. Maka seperti halnya makan karena sebab lupa, batal nggak? Nggak, itu. Cuman ini sekedar ilmu aja, ya. Jangan pakai direncanain, itu udah niatnya udah lain, bukannya lupa, emang sengaja, ya, dan rugi kita, ya. Nih. Imsakun an muftir. Jadi menahan dari makan dan minum dengan sengaja ataupun berjima. Biniyatin makhsusah. Ini ta'rif puasa secara umum, baik puasa fardu ataupun puasa sunnah. Dengan niat khusus. Ada niatnya. Maka nanti arkan atau fardus shaumi, kewajiban, keharusan di dalam puasa, niat, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Memang ada perbedaannya. Kalau puasa wajib seperti Ramadan, seperti nazar, seperti qada, maka wajib niatnya sebelum subuh, dari mulai habis maghrib sampai sebelum subuh, disebutnya nginep. Tabiitun niyah, nginepin niat.
Man lam yubayyitis siyam fala siyamalah. Siapa yang enggak nginepin niat puasanya, itu puasa Ramadan, puasa fardu maksudnya, maka tidak sah puasanya. Ya, kalau puasa wajib di Ramadan harus niatnya dari malam. Sampai batasnya kapan? Sebelum subuh. Adapun puasa sunnah beda. Perbedaannya apa? Masih dikasih kelonggaran. Ya, boleh masih niat puasa sunnah. Batasnya kapan? Qabla zawal. Sampai sebelum zuhur masih boleh. Jam 9 baru niat puasa sunnah. Ini puasa Rejab. Puasa apa aja dah, pokoknya puasa-puasa sunnah. Tapi dengan syarat, dari mulai subuh sampai mau niat itu memang belum kena apa-apaan. Ini udah ngopi, udah ngerokok, mau duit kagak jam 10, gue niat aja dah puasa. Jam 7 udah ngopi, nggak bisa. Ya, syaratnya memang dari subuh dia nggak makan, nggak minum, nggak jima. Ada juga makan kagak, minum kagak, tapi jima iya habis subuh. Mau berhasil duit kagak, perut kosong, ya gue puasa aja dah, niat puasa sunnah nih Rejab. Emang itu makan? Kagak, aneh nggak makan. Minum? Kagak juga. Kumpul gak sama bini? Udah 2 ronde lagi, katanya begitu. Kenapa 2 ronde? Ya, nah itu udah nggak boleh. Ya. Jadi dibolehkan niat puasa sunnah sampai sebelum zawal, sebelum zuhur, kalau memang tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa dari semenjak subuhnya. Dengan niat khusus, ya, ada niatnya. Jami'a nahar. Berapa durasi waktunya? Ketentuannya berapa lama? Ya, puasa itu ada masanya, makanya nggak banyak. Ya, jami'a nahar, selama atau seharian bahasanya itu. Seluruh hari ataupun seharian. Maksudnya dari mana? Min tulu'il fajri ila ghurubish samsi. Dimulai dari keluarnya fajar shadiq subuh sampai tenggelamnya matahari. Jangan main sama-samain aja. Dimulai karena tenggelam matahari berarti dimulainya dari keluarnya matahari, bukan, ya. Dimulai dari keluarnya fajar shadiq tuh subuh. Sampai kapan? Sampai maghrib. Itu yang dimaksud dengan jami'a nahar. Karena begitu tenggelam matahari itu selesai waktu yang disebut nahar. Siang itu udah habis. Masuklah. Kalau nahar selesai, bahasa Arabnya masuk al-lail. Itu malam. Lis-saum. Qabilin lis-saum. Hari-hari yang dipuasakan pun qabil. Memang menerima untuk dipuasain. Artinya boleh dipuasakan. Sebab apa? Ada hari-hari yang tidak boleh dipuasakan. Mau puasa wajib, mau bayar qadha, atau puasa sunnah, nggak boleh, haram. Bahkan berpuasanya hukumnya haram di hari-hari itu. Ya, hari apa? Hari raya Id, 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, ya, datang ke rumah-rumah. Ya, hari pertama lagi kasih minum. Enggak, saya puasa. Haram, nggak boleh. Ya. Kalau dia nggak tahu, kasih tahu. Ya. Kalau dia tidak tahu sengaja, haram, nggak boleh. Takutnya dosanya jadi double. Double dari mana? Double keharamannya, kan nggak boleh. Yang kedua, double kesengajaannya itu. Kemudian hari apa lagi? Wa ayyamat tasyriq. Ini hari-hari yang haram, nggak boleh dipuasakan. Satu lagi, yaumus syak, hari yang di situ dipuasa satu hari yang meragukan. Am min Ramadan, am qabluh katanya. Apakah ini udah masuk Ramadan atau belum? Nah, hari syak, ya jangan, haram, gitu ya. Itu. Jadi hari-hari yang dipuasakan pun hari-hari yang memang dibolehkan di dalam syariat untuk dipuasakan. Min muslim, lengkap nih takrifnya, ya. Imsaknya, niatnya, harinya, kemudian siapa yang wajib? Min muslimin, dari orang muslim, dari orang yang beragama
Islam, baik laki ataupun perempuan. Aqilin, yaitu apa? Akil, ya, berakal, masuk di dalamnya, ya. Sah aja, makanya di sini nggak disebutin balik. Tapi kalau balik itu syarat wajib. Makanya kalau bocah, ya boleh, ya, bahkan itu bagian dari tadribat wa tamrina, pelatihan dan belajar, ya, untuk anak-anak kita belajar nanti kalau udah balik kan udah wajib tuh puasanya. Nah, mereka udah terbiasa gitu. Makanya sah aja puasa yang dilakukan oleh orang, ya, seorang anak kecil yang muslim dan dia juga berakal. Tahirin, yang suci, berarti ini perempuan, seorang wanita, dia sah puasanya kalau dia suci, artinya suci dari apa? Min haidin, dari haid, lagi kagak haid, ya, suci dia. Wa nifasin, juga nggak nifas, ya, udah selesai nifasnya kalau dia habis melahirkan. Nah, itu. Ini ta'rif pengertian daripada puasa, ya. Ketentuan per kalimat tadi sebenarnya udah jadi jelas gitu, ya. Nah, maka disebut lagi secara rinci, wa syara'itu wujubis siyam thalathatu asya'. Adapun syarat wajibnya puasa, ya, syarat wajibnya puasa ada tiga perkara. Wa fi ba'din nusakhi arba'atu asya'. Dan dalam sebagian salinan matan tertulis 4 perkara. Kalau di dalam matan Fathul Qarib 3 perkara, dalam kitab lain 4 perkara. Yang pertama al-Islam, udah jelas tadi, ya, seorang yang beragama Islam. Wal bulugh, balik, wajib dia udah. Wal aqal, berakal, ya. Wal qudrah, mampu untuk berpuasa. Yang dimaksud nanti ada orang yang sudah lanjut usia, udah ada tua banget, emang udah lemah, nggak mampu untuk puasa, udah lemah dia, ya. Lemah, memang udah nggak mampu puasa, tapi memang masih hidup, alhamdulillah. Ya, masa kita mau suruh paksa mati? Gak bisa. Emang Allah kasih masih suruh hidup, tapi dia punya keringanan tuh udah. Kenapa? Karena udah nggak mampu puasa, ya. Sehingga ketika mereka nggak puasa, ya, yaitu tidak jadi sebagai qadha puasanya. Karena memang saat itu memang dia udah lemah. Ini yang udah benar-benar tua itu, ya. Wa hadha huwa saqit ala nuskhati thalathah. Nah, yang terakhir ini di kitab lain gugur, artinya nggak ada, karena tadi di awal disebutin ada 3. Fala yajibu as-shaumu ala adhadi dzalik, maka tidak wajib berpuasa bagi lawan daripada pengertian tadi, syarat-syarat tadi. Berarti kalau disyaratkan Islam, ada orang kafir, temannya orang muslim, ikut-ikutan puasa, katanya orang kafir nih, ya, yang berteman sama orang Islam, mau ikutan mau ikut puasa, apakah itu dikatakan sah puasa? Enggak, karena dia bukan laisa min ahlil ibadah, bukan orang yang pantas untuk beribadah. Kenapa? Ya, dia bukan Islam, syaratnya harus muslim dulu. Bisa juga kita dakwahkan, oh ente jangan diam aja, puasa dah, jangan gitu aja. Nah, ini syaratnya puasa buat kami orang yang beragama Islam. Kalau kamu mau puasa juga, benar-benar mau puasa, ya syaratnya masuk Islam dulu. Ya nggak ada paksaan. Itu juga nggak maksa. Islam dulu ya, Islam, harus Islam. Enggak. Tapi kasih tahu aja. Nah, ini syaratnya beragama Islam dulu. Nah, itu, ya. Wal bulugh, balik, berarti kalau yang belum balik seperti anak-anak kecil, ya, baik tamyiz ataupun ghairu mumayyiz, itu ya nggak wajib, tapi
sudah mulai diajarkan dan diperintahkan. Sebagaimana perintah sholat itu sebelum balik sudah diperintahkan ketika berumur 7 tahun. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk melaksanakan sholat, ajaran tentang sholat, ilmu tentang sholat, ajarin. Ketika kapan? Mereka berumur 7 tahun. Ketika menjelaskan ini, kata ulama, wa kadzalikal fariidhat. Begitu juga kewajiban-kewajiban yang lain udah mulai diajarin meskipun dia baru berumur 7 tahun. Ya. Alhamdulillah, itu yang memang sudah menjadi kebiasaan anak-anak kita. Ya, semenjak kelas 1 SD kan kalau 7 tahun udah mulai puasa. Yang kalau dulu puasanya setengah hari dulu, ya. Kayaknya sekarang juga udah nggak ada tuh puasa setengah hari, anak-anak udah pada puasa sehari gitu. Ya, alhamdulillah itu. Ya, kita nanti juga sebagai orang tua jadi ringan. Ringan banget, Pak. Coba kalau dari kecil nggak pernah diajarin puasa, nggak pernah dikasih tahu tentang puasa. Tuh anak juga nggak pernah nanya bulan puasa. Kita nih kan kewajibannya orang tua ngajarin, mendidiknya. Begitu udah balik umur 15 tahun, besok Ramadan. Kalau belum diajarin dari awal, besok kamu puasa, kamu udah besar. Puasa apaan tuh, Pak? Mak, katanya gitu. Gak makan, gak minum. Waduh, gak kuat deh. Nah, agak berat kita ngajarinnya. Makanya Nabi mengajarkan itu tadi, perintah sholat ketika umur 7 tahun. Begitu juga ibadah yang lain untuk meringankan kita sebagai orang tua di dalam mengajarkan kewajiban-kewajiban, ya. Wal aql itu berakal. Jadi kalau orang yang nggak berakal, al junun, orang yang gila, ya, yang hilang akalnya, naudzubillah min dzalik, ya nggak wajib puasa. Nah, kitanya aja kerajinan. Ada orang gila di jalanan lagi makan bulan Ramadan, kita paranin, ini bulan Ramadan ya gitu, wah kayak ngomel lagi katanya. Inti wajib puasa. Dia ghairu akil, dia nggak berakal itu, dia orang gila, ngapain? Jangan kelamaan, ntar ente ngikut lama-lama kan begitu jadi. Ya, harus paham juga. Oh, dia ghairu akil. Dia bukan orang yang wajib untuk berpuasa. Kenapa? Nggak berakal dia. Gitu, ya. Wal qudrah 'ala shaum, tadi udah. Wa faraidus shaum arba'atu asya'. Adapun fardunya puasa, fardunya puasa, fardu di sini maksudnya rukun, ya. Yang harus dilakukan di dalam puasa itu ada 4 perkara, ya. Yang pertama, ahaduha an-niyah bil qalbi, ya. Ini sama nih, artinya antara puasa wajib dan puasa sunnah sama. 4 perkara. Yang pertama, salah satunya adalah niat, ya. Niat di mana? Ya, kalau niat di dalam hati. Wa yusannu at-talaffudzu biha. Meskipun sunnah, meskipun niat itu sudah jadi, begitu kita lintaskan, sebut di dalam hati kita, tapi sunnah, sunnah nih, kalau kata Nabi sunnah, berarti itu bagus. Apa maksudnya? Itu menyelamatkan. Sunnahnya apa? Melafazkan, ya. Jangan ntar kan lagi Ramadan kadang model-model puasa itu di-share banyak aja model macam-macam yang kagak-kagak. Cukup puasa itu niatnya dengan dalam hati katanya. Itu orang yang mengacaukan syariat Islam, ya, karena udah diajarin dari dulu niat itu ya di dalam hati. Adapun lebih baik, lebih sunnah disebutnya, sunnahnya adalah dia melafazkannya. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Itu. Fa in kana as-shaumu fardhan, maka apabila puasanya wajib, puasa fardu seperti ka Ramadan, seperti puasa Ramadan, atau nazar. Kalau saya sembuh dari penyakit, itu nazar tuh, saya akan puasa, puasanya jadi wajib. Tuh, ya. Fala budda min iqa'in niyyah lailan. Puasa wajib
menjatuhkan niat pada waktu malam hari. Jadi mulai maghrib sampai sebelum subuh. Wa yajibu at-ta'yin fi shaumi fardhi ka Ramadan, dan wajib dalam puasa fardu ini menentukan. Kan puasa fardu banyak. Ada apa puasa fardunya karena Ramadan ya? Apa karena nazar? Apa qada? Nah, makanya wajib menentukan niat di dalam puasa fardu seperti Ramadan disebut. Adapun istilah kalimatnya itu nggak usah rame, udah nawaitu shauma ghadin anadai apa fardhi syahri ramadhana hadhis ya, hadhis sanati boleh li hadhis sanati maknanya, atau hadhis nggak pakai li tapi hadhis sanah, kalau boleh hadhis sanata boleh. Yang paling aman dimatiin aja tuh belakangnya tak marbutoknya. Yang paling aman matiin aja udah, agak rame. Wa itu shauma ghadin anadai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Meskipun salah harokatnya pun nggak masalah, karena ketika niat itu yang dituntut niatnya. Jadi jangan rame, ntar keluar lagi tuh. Keluar lagi tuh video yang pernah ada itu orang ustadz ya. Nggak usah rame, nggak usah takut, dan nggak usah bingung ya. Begitu kita ada niat, saya niat puasa ini. Yang penting ada kalimat Ramadan. Dia mau salah harokatnya. Namanya orang awam kan nggak tahu, nggak masalah itu ya. Wa akmalu niyati shaumi, insya Allah belum. Lagi ya. Adapun paling sempurnanya niat puasa, ayyaqula syakhs, seorang mengucapkan kalimat nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa. Orang dulu sahjaku ya, saya niat puasa esok hari dari menjalankan, ada itu menjalankan kewajiban puasa Ramadan tahun ini lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan sedikit tentang puasa, khususnya puasa bulan Ramadan, bisa menyampaikan umur kita sampai bulan Ramadan tahun ini, sehingga kita bisa menambah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya pahala-pahala yang paling banyak Allah berikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan terus Allah berikan harapan-harapan kita, cita-cita kita, panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.